Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujaini Lamabaka. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mengakhiri mata kuliah praktikum pemrograman web dengan merancang website aplikasi tiket sepak bola Borneo FC pada Stadion Segiri. Bab 1, yang pertama, latar belakang. Stadion Segiri merupakan sebuah stadion yang berlokasi di pusat kota Samarinda, Kalimantan Timur. Merupakan stadion yang representatif yang dimiliki kota Samarinda. Stadion Segiri merupakan home base bagi kesebelasan klub Borneo FC Samarinda. Stadion Stadion Segiri dibangun bersamaan pada masa pembangunan Balai Kota Samarinda sekitar tahun 1960-an 1770. Pada tahun 2008 dilakukan renovasi sebagai persiapan pelaksanaan PON, dan pada tahun 2023 sampai tahun sekarang 2024 telah dilakukannya renovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia. Anggaran yang dikeluarkan kurang lebih 80 miliar. Menurut informasi dari surat kabar lokal Samarinda Post, renovasi selesai pada akhir November. Karena banyak dan ramainya pengunjung yang beli tiket di loket stadion, terkadang akan menimbulkan beberapa masalah seperti antrian panjang dan tiket tertibnya pengunjung yang menimbulkan kerusuhan dan risiko habisnya tiket. Dan tiket fisik yang berbentuk kertas berpotensi rusak seperti robek dan basah. Kebanyakan dari kasus habisnya tiket dikarenakan oleh para calo dalam jumlah yang banyak lalu menjual kembali tiket dengan harga yang lebih mahal, yang dimana ini sangat merugikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut akan dibangun sebuah website etiket sepak bola Borneo FC pada Stadion Segiri. Dengan adanya sistem pemesanan tiket secara online, penonton dapat melihat posisi tempat duduk di Dena Tribun. Website ini dapat menampilkan informasi pertandingan, harga tiket, dan menampilkan tiket berisi kode transaksi, data diri, melihat posisi tempat duduk dan pertandingan yang dapat dicetak. Website yang membuat penonton dapat melihat kursi sendiri dan menghindari antrian saat pembelian tiket. Selain itu, penonton dapat memantau ketersediaan tiket. Ada dua penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama berbasis Android, yang kedua menggunakan pemanfaatan RFID berbasis Arduino Uno. Pada penelitian yang pertama adalah mempermudah para supporter melakukan pemesanan melalui aplikasi ini. Di dalam mengetahui jadwal pertandingan yang berlangsung, yang meneliti adalah Muhammad Yulfahmi dan Nurfitri Arbansanti dari Teknik Telekomunikasi. Hasilnya, aplikasi mudah dimengerti dan memberikan informasi yang memudahkan user. Pada penelitian yang kedua bertujuan untuk mendapatkan hasil sehingga tujuan tersebut dapat terpenuhi. Yang meneliti adalah Muhammad Idris. Sistem yang digunakan sebagai gate dan sebagai input pengunjung. Metode waterfall adalah salah satu dari banyak metodologi pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Tahap-tahap umum dalam model waterfall mencakup analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Konsep yang digunakan pemesanan etiketing bola berbasis web menggunakan metode waterfall. Harapan yang diinginkan agar memudahkan penonton mendapatkan pemesanan tiket bola dan agar tidak terjadi kerusuhan saat pemesanan tiket. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana supaya penonton bola tidak takut kehabisan tiket untuk menonton di stadion? B. Bagaimana agar penonton yang berada di luar kota tidak kesulitan untuk memesan dan membeli tiket? 3. Tujuan penelitian.
A. Adapun tujuan yang dapat dicapai adalah supaya para pecinta sepak bola lebih mudah untuk mendapatkan tiket pertandingan dengan cara memesan melalui sistem informasi yang kami buat. B. Penonton yang dari luar kota tanpa harus kesulitan membeli tiket di stadion dengan cara memesan melalui sistem informasi yang kami buat, termasuk melihat informasi, jadwal tiket, dan harga tiket. Yang keempat, batasan masalah. Batasan masalah dari sistem informasi pemesanan tiket ini adalah sebagai berikut. 1. A. Pembuatan sistem informasi pemesanan tiket online sampai pada bukti pemesanan tiket. B. Pembuatan verifikasi penonton yaitu username dan password yang digunakan untuk login. Yang kelima, manfaat penelitian. Tugas ini adalah pada bidang industri olahraga, sistem ini dapat memberikan penonton sepak bola untuk membeli tiket secara online. B. Di sisi lain, pihak penyelenggara pertandingan sepak bola dapat mudah menyaring penonton yang mempunyai tiket untuk masuk ke stadion. Demikian dari saya. Yang ke bab 2 nanti dijelaskan oleh teman saya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yusuf Mubarak ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengembangan sistem informasi pemesanan tiket bola online oleh Budi Marianto. Tujuan dari penelitian ini memberikan informasi maintenance, data perbandingan update, status bayar, dan kirim. Dasar teori. Sistem informasi. Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, sebuah sistem terdiri atas tiga komponen utama. Tiga komponen itu mencakup software, hardware, dan firmware. 2. Sepak bola. Permainan sepak bola merupakan bentuk dari kegiatan fisik yang memberikan manfaat pada kebugaran tubuh dan mental serta sosial, yaitu prestasi. Pada kajian ini lebih menyoroti pada permainan dan olahraga sepak bola kaitannya dengan kebugaran tubuh. Permainan ini sendiri masuk dalam aktivitas gerak olahraga karena bentuk aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan dengan tujuan untuk kebugaran tubuh yang lebih baik. Penjualan ialah sebagai kegiatan manusia yang mengarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemampuan perusahaan dan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan. Apabila perusahaan tidak mampu menjual, maka perusahaan akan mengalami kerugian. 1. Mencapai volume penjualan. 2. Mendapat laba tertentu. 3. Menunjang pertumbuhan perusahaan. 4. Tiket adalah suatu voucher untuk menunjukkan bahwa orang telah membayar pintu masuk untuk suatu teater, gedung bioskop, taman hiburan, kebun binatang, museum, konser, atau persetujuan atau atraksi lain, atau izin untuk menumpang suatu pesawat udara, transportasi publik, perjalanan kapal laut, dan lain-lain. Secara khusus karena telah membayar ongkos, suatu tiket mungkin dibeli pada suatu loket atau counter, juga disebut tempat penjualan karcis. Istilah ini adalah juga digunakan untuk total uang masuk. Pengecekan tiket mungkin di sana atau mungkin saja terpisah, di mana bisa diterapkan suatu tiket mungkin untuk suatu tempat duduk bebas atau untuk suatu tempat spesifik. Kadang-kadang contohnya untuk beberapa perjalanan kereta, seseorang dapat tempat dimanapun dengan membeli sesuatu karcis atau juga suatu tempat duduk reservasi. 5. Framework Laravel dan metodenya. Laravel adalah sebuah framework berbasis pemrograman PHP yang bisa digunakan dalam proses pengembangan website agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel, website yang kita buat akan terlihat lebih maksimal dan dinamis. Dan dengan begini, penggunaan Laravel akan lebih mudah mempelajari dan memahami Laravel. Metode waterfall adalah salah satu dari banyak metodologi pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Tahap-tahap umum dalam model waterfall mencakup analis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bahwa Laravel adalah alat atau framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web, sementara waterfall adalah pendekatan atau metodologi yang digunakan untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara keseluruhan. 6. HTML menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan pemformatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi dengan kata lain. Berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolahan kata dan disimpan dalam format ASCII normal sehingga menjadi halaman web dengan perintah-perintah HTML bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penertiban dan percetakan yang disebut dengan SGML, Standard Generalized Markup Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena PHP diproses pada komputer server.
8. MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL General Public License. 9. Internet adalah sistem jaringan dari ribuan bahkan jutaan komputer yang ada di dunia ini. Jaringan dibentuk dengan saluran telepon, saluran kawat, maupun saluran radio. 10. Black box dan white box. Black box testing atau behavioral testing adalah metode pengujian perangkat lunak di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal atau kode dari aplikasi. Fokusnya adalah pada validasi fungsionalitas sistem dengan memasukkan input dan memeriksa output yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan spesifikasi. Tujuan dari black box testing ini adalah untuk memastikan bahwa semua fitur utama dari aplikasi berfungsi dengan benar dan memberikan hasil yang diharapkan ketika pengguna berinteraksi dengan sistem. White box testing juga dikenal sebagai pengujian struktural atau pengujian kode atau metode pengujian perangkat lunak di mana penguji memiliki akses ke struktur internal dari aplikasi. Fokusnya adalah untuk memvalidasi logika internal atau alur kontrol dan penggunaan sumber daya dengan memeriksa kode sumber secara langsung. Tujuan dari white box testing ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kode aplikasi berfungsi dengan benar, efisien, dan sesuai dengan standar pengembangan yang ditetapkan. Selanjutnya ini bentuk diagram alirnya dari login terus membuat akun, pemesanan tiket, pembayaran tiket, melihat riwayat pemesanan tiket, mencetak tiket, dan logout. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini Robert Baroya. Saya akan menjelaskan, ini ada gambaran perancangan sistem USCAS. Di sini ada admin. Admin itu bisa login, terus tuh memilih menu data pertandingan, terus tuh mengelola jadwal pertandingan. Nah, di sini ada user. User di sini membuat akun, terus itu login. Terus itu memperbarui aplikasi informasi akun pada aplikasi. Terus dia bisa memesan tiket. Dia bisa membayar, mengubah pemesanan tiket, batalkan pemesanan tiket. Itu bisa melihat riwayat pemesanan tiket, terus itu bisa logout. Ini ada pesan singkatnya di sini admin. Admin di sini login, sistemnya itu menampilkan menu admin. Admin memilih menu data pertandingan, sistemnya menampilkan data pertandingan. Admin mengolah data pertandingan, sistemnya menyimpan data pertandingan. Langkah kegiatan yang mengelola data pertandingan berupa jadwal, dalam hal ini waktu dan tim pertandingan dikelola oleh admin. Di sini juga ada user. Di sini mulai, sistemnya itu menampilkan menu data member. Usernya memilih menu daftar member, sistemnya menampilkan form pendaftaran. Usernya mengisi form pendaftaran, sistemnya menampilkan pesan pendaftaran gratis. Terus itu selesai. Di sini ada untuk dapat memesan tiket, user harus mulai dari member. Bila berhasil mendaftar, user selanjutnya akan memiliki username dan password yang dipakai setiap kali login. Di sini ada lagi user memilih menu edit pada profil akunnya. Sistemnya merespon dan menampilkan form perubahan data akun. Usernya mengubah informasi pada akunnya. Sistem merespon data informasi yang dimasukkan oleh user sudah benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Melakukan pembaruan data informasi yang telah dilakukan oleh user ke dalam database. Memberikan pemberitahuan bahwa perubahan data telah berhasil. Menampilkan halaman utama aplikasi yang kemudian dapat digunakan oleh user. Di sini ada lagi user. Di sini mulai, sistemnya menampilkan menu utama. Usernya login, memilih menu pemesanan tiket, melihat jadwal pertandingan. Sistemnya menampilkan jadwal pertandingan. Usernya memilih pertandingan. Sistem menampilkan dana stadion. Usernya memilih tribun. Sistemnya menampilkan dana tribun. Usernya memilih kursi. Sistemnya menampilkan tanda pesanan telah diterima. Menunjukkan pengguna atau calon penonton dapat melihat data pertandingan dan selanjutnya dapat memilih pertandingan yang akan ditonton. Setelah ini penonton akan memilih tribun dan kursi sesuai pilihan. Nah, di sini usernya mulai. Sistemnya menampilkan menu utama, login, memilih menu konfirmasi pembayaran. Sistemnya menampilkan form konfirmasi pembayaran, menampilkan pesan konfirmasi akan diverifikasi.
Calon penonton akan melakukan konfirmasi pembayaran setelah pembayaran tiket yang sebelumnya setelah dipesan. Jika konfirmasi selesai, maka penggunanya akan menunggu verifikasi yang dilakukan oleh admin. Selanjutnya di sini ada user. Sistemnya menampilkan daftar pemesanan tiket. Memilih tiket yang akan diubah, sistemnya menampilkan pilihan ubah pesanan dan batalkan pesanan. Usernya memilih ubah pesanan, sistemnya menampilkan detail pemesanan tiket. Di sini lagi ada usernya melakukan perubahan untuk jumlah tiket pertandingan yang akan ditonton, tempat duduk, dan cara pembayaran. Sistemnya merespon data informasi yang dimasukkan oleh user sudah benar dan sesuai dengan yang dibutuhkan, mengecek ketersediaan tiket dan tempat duduk, melakukan update barcode untuk user, dan ketika sudah benar maka sistem akan mengirim barcode ke email yang sudah didaftarkan oleh user. Di sini user sistemnya menampilkan daftar pesanan tiket, usernya memilih tiket yang akan dibatalkan. Sistemnya menampilkan pilihan ubah pesanan dan batalkan pesanan. User memilih menu batalkan pesanan. Sistem akan memberi feedback apakah user yakin akan batalkan pesanan. User melakukan pemilihan benar jika data yang ditampilkan sistem tersebut benar atau salah. Jika data yang ditampilkan sistem tersebut salah, sistemnya akan membatalkan pemesanan tiket tersebut dan akan mengembalikan tiket yang dipesan oleh user yang semua slot menjadi ready. Usernya memilih jika ia setuju membatalkan tiket, sistemnya kembali ke halaman utama. Sini usernya mulai, sistemnya menampilkan menu utama, login, memilih menu lihat data pemesanan. Sistemnya menampilkan data pesanan, terus itu mencetak tiket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifka Desti Agustan. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Jadi di sini pada gambar sequence diagram ini di mana user akan melakukan register. Jika belum pernah login, dan user akan login jika sudah membuat akun. Kemudian user akan diarahkan ke menu utama yang dimana ditampilkan menu tiket. User bisa memilih tiket yang akan dipesan. Selanjutnya setelah memiliki tiket, user akan diarahkan untuk memilih jadwal pertandingan, dan kemudian user akan mengisi form konfirmasi pembayaran. Setelah itu, pemesanan tersimpan, pemesanan tiket sedang diproses, pemesanan berhasil, dan konfirmasi pemesanan tiket akan ditampilkan kepada user. Setelah itu, ada activity diagram. Jadi di sini user akan memasukkan kriteria pencarian, lalu sistem terima kriteria pertandingan. Setelah itu, user akan memilih pertandingan, sistem akan menampilkan daftar pertandingan. Setelahnya, user akan masukkan jumlah tiket dan akan proses pembelian tiket, lalu validasi ketersediaan tiket, lalu proses informasi pembayaran. Setelah itu, sistem akan memvalidasi informasi pembayaran ke user, lalu user akan memasukkan informasi pembayaran. Itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisda Benaurus Maulana. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu sebagai pengujian black box dari aplikasi tersebut. Pertama-tama kita jalankan dulu. Sudah kita admin untuk melihat database. Oh, ternyata sudah dibuka. Nah, di sini database-nya itu bernama Yanv. Bentar ya, kita cek. Database-nya bernama V. Oke, berarti kita dicek di sini ada apa aja database-nya. Yang pertama di mana tadi? H ya. Oke, di sini V ada tabel database bernama kategori, migration, pemesanan, rute, transportasi, dan user. Sebenarnya transportasi ini harusnya nama stadium, baru rute ini timnya, kalau nggak salah. Ya, nama timnya. Terus yang ini stadionnya. Oke. Lalu kita mulai dari awal. Kita ke logout dulu ya. Kita logout. Oke. Kita pertama di sini. Nah, di sini sudah ada tertera sebuah informasi jika terjadi masalah hubungi admin, misalkan itu passwordnya lupa. Jadi admin yang bisa mengubah. Jadi hubungi saja ke sini.
Dan kita pertama buat akun dulu. Misalkan kita buat akun dengan nama user itu Valdi, username-nya Valdi juga. Tapi di sini passwordnya 123456788, di bawahnya salah, maka dia akan password confirm does not match, artinya si password itu nggak sama. Baru kita ulang lagi, misal Valdi, oke, username nama Valdi juga Valdi. Nah, kita masukkan passwordnya Valdi 123, dicek ya. Oke, Valdi 123, kita cek lagi apakah sama. Oke, baru kita register. Nah, dia langsung akan masuk ke laman utama dari tempat pemesanan tiket kita. Misalnya kita mau memesan tiket nih, kita pilih dulu kategorinya. Kita langsung saja untuk pemesanan tiketnya, pilih VIP. Oke, baru pilih tim satunya misal Borneo, tim 2 Bali United. Oke, ini untuk mengkonfirmasi agar tidak terjadi kesalahan kalau misalnya tiket itu kedouble gitu. Kita memesannya tanggal sekian baru cari tiket, tapi tidak mungkin ya. Nah, di sini sudah muncul ada 30 kursi untuk kolom VIP. Nah, misal kita milih kursi 10. Oke, pemesanan tiket sukses. Sudah. Di sini sudah bisa memesan tiket, berarti pemesanan tiket berhasil. Baru kita cek historinya. Nah, di sini, berarti untuk menampilkan tiketnya sudah berhasil. Nah, tapi di sini statusnya masih belum bayar. Tapi ada beberapa tools lagi untuk si user ini, yaitu seperti setting. Misal setting dulu, ubah nama user. Misalnya dari Valdi menjadi Valdias. Oke. Nah, di user anunya udah terubah jadi Valdias. Nah, di sini juga bisa mengubah password. Misalnya tadi password lamanya Valdi 123. Kita ubah menjadi 123456788. 123456788. Oke, baru kita ubah. Nah, password berhasil terubah. Nah, tunggu sebentar. Nah, baru kita logout. Apakah user Valdi ini bener passwordnya, kita login. Nah, itu tadi menggunakan password yang setelah diubah. Nah, sampai sini baru kita oke. Di sini saya akan mengimplementasikan sebagai admin. Di sini kita masukkan dengan username admin, bisa dengan password admin 321. Oke. Nah, kita di sini register login. Nah, berhasil login, berarti admin berhasil login. Nah, di sini ada tabel verifikasi. Misal nih ada tiket yang belum verifikasi. Nah, maka akan diverifikasi oleh admin. Misal di sini sudah terverifikasi semua transaksi. Nah, di sini ada beberapa tiket. Misalnya dari Anil kan sudah terverifikasi, sudah terbayar. Kalau misalnya kayak gitu. Nah, di sini ada tabel user. Nah, di sini ada 5 user, 4 user biasa dan 1 user admin level. Oke. Nah, baru kita masuk ke kategori. Nah, kita di sini bisa menambahkan kategori. Misalnya kita mau masukkan kategori ekonomi. Nah, baru kita tambahkan. Baik. Baru di sini tambahkan. Nah, ekonomi. Baru kita tambahkan. Nah, berarti kategori berhasil ditambahkan, berarti checklist. Baru di sini stadium. Misal nih ada stadion Segiri, tapi beda-beda nih. Kita bikin lagi stadion Segiri lagi. Nama stadion. Karena stadion Segiri lagi di renov, kita masukkan stadion Batakan aja. Stadion Batakan Balikpapan.
kode stasiunnya, misal kode stadionnya itu misal kita masukkan kodenya 02. Jumlah kursinya kita tambahkan saja, nggak usah banyak-banyak, kita kasih 5. Pilih kategorinya, kita pilih ekonomi, baru kita tambahkan. Nah, Stadion Batakan telah berhasil kita tambahkan sebagai stadion yang bisa kita pesan nantinya. Nah, di sini ada pertandingan. Nah, di sini kita tambahkan misal tujuan ini harusnya stadion Batakan tadi. Stadion Batakan. Nah, udah masuk rute awalnya harusnya Borneo. Nah, di sini kita tambahin Borneo. Harganya karena ekonomi kita. Nah, di sini tim 2-nya kita tambahkan mitra kukar. Harganya kita turunkan menjadi 50.000 karena ekonomi. Nah, baru kita pilih AM atau PM, terserah. Nah, misalnya mau mainnya misalnya pertandingannya jam 8 malam. Kita tambahkan, pilih stadium. Nah, stadiumnya Stadion Balikpapan. Oke, baru kita tambahkan. Nah, misal kita mau ngecek apakah di user telah ditambahkan, maka kita harus logout terlebih dahulu. Nah, kita anu lagi sebagai user tadi namanya Valdi dengan password 1234578. Nah, baru kita login. Nah, pilih kategori. Nah, di sini sudah masuk ya ekonomi ya. Tim satunya udah ada Borneo di sini. Nah, tim 2 ada mitra kukar. Oke. Nah, di sini sudah termasuk semua. Kita balik lagi ke tabel admin, kita logout lagi. Admin 321. Oke, baru kita login lagi. Nah, setelah itu kita di sini bisa menghapus jadwal pertandingan. Misalnya tadi yang kita masukkan di Stadion Batakan Balikpapan nih, kita hapus. Baru kita hapus, oke. Nah, di sini di jadwal pertandingan sudah terhapus. Berarti checklist bisa menghapus data jadwal pertandingan. Baru di sini kita hapus lagi Stadion Batakan. Nah, kita oke. Nah, Stadion Batakan telah terhapus. Berarti kita checklist lagi untuk menghapus kategori stadion. Nah, baru kita masukkan ke kategori. Nah, ekonomi nih. Kita tadi kan sudah dihapuskan, kita hapus lagi ekonominya. Nah, di sini berhasil terhapus. Oke. Baru kita ke bagian ubah. Misal setting. Ubah nama user. Misalnya admin menjadi nama adminnya admin GG. Nah, kita ubah jadi admin GG. Nah, udah di sini sudah terubah menjadi admin, walaupun untuk loginnya nanti tetap bernama admin. Nah, di sini kan password lamanya admin 321. Kita cek dulu di sini admin 321. Kita ubah lagi menjadi admin 123. Admin 123. Oke. Nah, di sini sudah terlihat admin 123. Nah, password telah berhasil diubah. Misal nih, karena takutnya nggak bisa login nih sebagai admin. Kita coba dulu ya sebagai admin. Admin dengan password admin 123. Login. Nah, berarti berhasil ya. Semua sudah berhasil. Nah, di sini tinggal logout tadi ya. Logout untuk mengubah nama user sudah checklist, berarti berhasil. Mengubah password checklist berhasil. Menghapus pertandingan dan menambahkan pertandingan sudah checklist. Menambahkan stadium dan menghapus stadium sudah checklist. Kategori, menambahkan kategori dan menghapus kategori dan sudah checklist juga. Untuk memverifikasi verifikasi transaksi yang ada sudah checklist, atau mau diulang lagi seperti tadi biar terlihat. Kita ulang lagi untuk user. Kita masukkan tadi Valdi, masukkan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kita login dulu untuk memastikan. Misal ambil kategori VIP, timnya Borneo, baru tim 2-nya Persiba. Waktu pemesanannya tanggal hari ini, cari tiket.
Nah, di sini kita ambil kursi 21. Di sini sudah tiket VIP sudah. Nah, kita lihat history. Nah, Persiba. Nah, di sini belum bayar. Nah, kita akan mencoba untuk memverifikasi pembayaran melalui admin. Kita logout di sini admin 1 2 3. Oke, baru kita login. Nah, baru di sini ada tabel transaksi. Nah, Valdies dengan kursi 21 ya. Di sini ada kodenya BHM 1 FRP. Nah, jadi setiap tiket yang dibeli dia memiliki memiliki karakteristik masing-masing di bagian bawah sini. Jadi kemungkinan tertukarnya sulit kecuali itu memang kesalahan user. Nah, di sini kan belum bayar, di sini kita verifikasi dulu. Oke, verifikasi sudah berhasil dan statusnya sudah berubah jadi sudah bayar. Oke, sekian untuk presentasi black box dari saya. Untuk presentasi white box akan dilanjutkan oleh teman saya dengan nama Rojak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dengan NIM 221102441072. Saya akan mempresentasikan tentang white box. Bentar ya. White box. Nah, pertama di sini white box pada bagian login. Di sini pada bagian login nih, pertama ada tampilan halaman. Mulai halaman. Terus di sini bagian isi datanya. Jika belum punya data, dia akan ke bagian registrasi ke-6. Jika sudah registrasi, dia akan kembali ke 4 untuk mengisinya. Seperti ini contohnya. White. Oke, seperti ini. Nah, ini kan satu mulai, ini kedua. Nah, ketiga kita misalnya kita sudah punya akun, tinggal masukkan. Kita belum punya akun, kita buat. Misalnya nama saya Rojak, username Rojak, pasport Rojak 123, pasport Rojak 1223. Oke, Mister. Nah, jika berhasil dia langsung masuk ke sini. Oke, langsung ke sini tadi bagian masuk. Jika sudah bikin registrasi tadi, dia langsung masuk ke halaman tiket bagian dalamnya. Oke, seperti ini keterangannya. Mulai, jika belum punya akun, mulai halaman login. Jika belum punya akun, akan registrasi ke nomor 6. Jika sudah registrasi juga sudah ke nomor 4. Tombol login jika sudah betul akan langsung ke 5 dan selesai. Jika sudah punya akun, dia prosesnya menjadi 1 2 3 4 5. Langsung turun ke bawah, mulai halaman login, tombol login jika sudah langsung selesai. Salah ini lim. Oke. Kedua, bagian pemesanan tiket. Nah, pemesanan tiket ini terdiri dari halaman pemesanan tiket, history, dan setting. Oke, pertama dari halaman pertama sini. Nah, ini halaman utama. Kemudian kita pemesanan tiket dari 2. Pertama pilih kategori VIP, Borneo, tim 2 ada Bali United Borneo melawan Bali United. Kita isi. Oke, kita isi. Dia akan turun ketiga ini ada bagian histori pemesanan kita sama harga yang sudah kita pesan tadi per kursi. Nah, ini ketiga tadi. Kalau sudah kita keempat, bagian pemilihan kursi seperti ini kita di ketiga. Nah, di keempat, jika sudah kita milih kursi, misalnya kita milih nomor K30, dia akan kembali ke nomor 2. Nah, oke, bagian pemilihan ini. Oke, itu pemesanan yang di sini tadi. Jika sudah kita bikin pemesanan, kita ngeceknya di bagian history. Kemudian kita cek bagian history. Oke, history. Nah, ini ya tampilan history pemesanan kita tadi. Nah, 5. Kemudian 6 kita ngecek
punya kita ini 6. Nah, yang ketujuh kita ngecek dalamnya. Nah, ini tampilan histori pemesan tiket kita tadi. Karena kita di sini belum bayar, jadi ada status pembayaran. Oke, kemudian bagian setting. Ke-8 ini, 8 ini lockout. Lockout ini ada bagian di sini nanti. Oke. Nah, di sini semua juga bisa, misal dari setting langsung ke lockout juga bisa, tinggal tarik garis saja. Saya enaknya aja. Ini kita bahas bagian nomor 9. 9 ini bagian setting. Oke, setting. Nah, di sini bisa ada ada ubah nama paspor, ada ubah nama user dan ada nama paspor. Oke. Sebelumnya sudah dijelaskan menggunakan black box tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, kemudian langsung ke bagian halaman admin. Nah, admin juga sama seperti tadi. Nah, di sini halaman admin. Halaman admin di sini. Oke, di sini. Nah, di sini halaman admin 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada tombol ada nomor logout sama ada bagian setting. Pertama di sini di sini 1 halaman dashboard. Kemudian 2 3 4 5 2 3 4 5 di sini pertama user. Nah, di sini admin melihat usernya siapa saja. Kemudian ketika admin ingin menambahkan kategori, di sini baru ada VIP yang nomor 3 tadi. Oke. Kategori kita tambahkan di sini ekonomi. Oke, ekonomi kita tambahkan. Sudah kita tambahkan, kemudian kalau sudah berhasil kita lanjut ke bagian 4. 4 ini stadium. Nah, di sini stadium kita bisa menambahkan stadium seperti ini. Stadium Batakan misalnya. Pada stadion kita kasih 5, jumlah kursi kita kasih 45. Pilih kategori yang kita sudah bikin tadi ekonomi. Oke, kita tambah. Sudah kita tambah tadi stadion Batakan, kemudian kita ke pertandingan. Yang tadi kita sudah berhasil. Sudah, kalau gagalin valid dia kembali ke 3, jika berhasil dia lanjut ke 5. Oke, yang kelima kita nambah ini. Nambah pertandingan, tujuan awal Stadion Batakan, tim 1 ada Borneo, tim 2 Mitra Kukar, tim 3 ada harga tiket dan pemesanan. Bentar lagi. Oke. Pemesanan ini jadwal pertandingannya dari jam 9 PM. PM ini malam. Pilih Stadion Batakan. Oke. Tambah. Sudah kita tambah, di sini ada. Kemudian lanjut ke bagian 6. 6 ini bagian verifikasi. 6 ini bagian transaksi. Kita lihat di sini transaksinya. Kita lihat di sini ada ini. Kemudian kita untuk melanjutkan ke verifikasi, kita juga yang ini. Kita ambil kodenya yang ini, kemudian kita ke verifikasi. Nah, di sini di transaksi ini kita bisa lihat detailnya. Di sini ada status belum bayar, verifikasi. Nah, kita di sini ambil kodenya. Nah, kita ambil kodenya, kita buka verifikasi, kita masukkan kodenya, dia akan ketimbul bagian ini. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi. Setelah kita lakukan verifikasi, ada pembayaran sukses. Nah, kemudian ketika sudah kita lakukan verifikasi ini yang nomor 6 tadi, kita bisa kembali ke dashboard untuk mengecek berapa pemesanan dan pendapatan yang ada. Oke, untuk bagian setting yang ini tadi nomor 9 tadi setting sama saja seperti sebelumnya. Nah, setting untuk ada bagian ubah nama admin dan paspor admin. Kemudian ada tombol logout. Nomor logout ini di bagian nomor 8. Tombol logout jika sudah selesai semua penambahan, kita bisa langsung logout. Oke, terakhir ini bagian kesimpulan. Nah, pada kesimpulan dan saran, kesimpulan dari yang kami
Kerjakan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemesanan tiket bola Borneo yang efisien, user friendly, dan dapat diakses secara online. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, sistem yang berkembang terbukti meningkatkan efisien dan kemudahan dalam proses pemesanan tiket melalui antarmuka yang intuitif serta dapat diakses secara online sehingga pengguna dapat memesan tiket dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan kenyamanan dan mengurangi antrian di lokasi penjualan. Sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan dan transaksi pembayaran yang aman, serta memungkinkan pengelola memantau penjualan tiket secara real time dan memberikan laporan yang akurat. Umpan balik dari pengguna menunjukkan respon positif terkait kemudahan akses dan kecepatan proses pemesanan meskipun ada beberapa saran perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, sarannya untuk pengembangan apa di saran? Oke, di sini akan saya berikan saran. Yang pertama, untuk pengembangan lebih lanjut diserahkan penambahan fitur seperti pemilihan kursi secara langsung, notifikasi melalui SMS atau email, integrasi dengan aplikasi pembayaran dan lebih luas, peningkatan keamanan dengan teknologi enkripsi dan autentikasi ganda, pengujian dan pemeliharaan sistem secara berkala serta kampanye. Yang pertama, menurut saya saran dari sini itu kami belum memiliki yang namanya login menggunakan email. Yang pertama, yang kedua itu dari berita, kita masih menggunakan metode lama dalam berita, jadi kita memasukkan berita itu di dalam coding. Yang ketiga itu dari tabel pembayaran, karena kita di sini batasan masalahnya adalah pembayaran, maka kita belum ada menggunakan tabel pembayaran, maka pembayaran akan diverifikasi oleh admin yang mengakibatkan admin harus bekerja lebih. Jadi untuk saran selanjutnya, misalnya ada yang ingin menggunakan ini, diharapkan untuk menambahkan verifikasi, maksudnya seperti pembayaran agar langsung terverifikasi oleh AI atau bisa disebut seperti bisa langsung terverifikasi gitu setelah pembayaran, jadi tidak menggunakan admin lagi. Admin hanya perlu menambahkan menambahkan kategori, menambahkan jadwal pertandingan, menambahkan stadium, lalu menghapus gitu aja dan menambahkan informasi. Jadi untuk verifikasi bukan lagi urusan admin mungkin ya. Untuk selanjutnya promosi atau meningkatkan kesadaran pengguna dan panduan pengguna yang jelas dengan sistem pemesanan tiket bola Borneo yang telah dikembangkan diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien bagi penggemar sepak bola untuk mendapatkan tiket pertandingan dengan lebih mudah dan aman. Sekian dari saya, sekian dari kelompok kami maksud saya. Di sini ada daftar pustakanya. Oke, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.